menyebut nama Pak Okto nih. Postingannya selalu tentang Pak Okto. Menanggapi hal itu gimana Pak Okto? Fine aja lah. Kalau dia suka dengan itu ya nggak apa-apa kan. Santai-santai aja. Kalau dia dengan itu dia senang, nggak, bagi saya nggak ada masalah. Disebut apa ya namanya? Disebut nyinyir loh, Pak. Nyinyir, Pansos. Gimana tuh? Apa pansos dia? Pajak sosial. Numpang beken. Oh, numpang beken. Saya numpang beken kenapa orang dia memulai siapa sih? Gak apa-apa lah, suka dia lah. Ya. Tapi bisa dikatakan kan dia menyerangnya pribadi secara bukan pribadi ya Pak ya, gitu Iya. tapi secara personal. Nah, seperti apa sih Pak? Ya saya sih sebenarnya ya makanya saya juga heran kenapa dia nyerang saya pribadi, ya kan? Cuma kan persalahannya kan juga kan nanti kan jadi panjang terus kan. Konten dia nanti jadi hebat pula kan? Ya, saya kan nggak perlu konten saya hebat tidak ada urusan kan. Jadi bagi saya ya santai-santai aja lah. Pokoknya kalau dia senang dengan itu fine-fine aja. Dia terus mau hina saya silakan aja. Saya udah bilang kan, saya tidak tinggi karena dipuji. Saya tidak rendah karena dihina. Ya, jadi kalau dia dengan menghina saya dia senang, apa-apa. Kalau dia itu tidak ada masalah buat saya. Simpel aja. Takutnya kan bisa dikatakan ini pencemaran nama baik juga ya. Seperti apa sih? Ya, yang tadi itu sebenarnya yang saya katakan tadi itu yang dia menyatakan saya, menuduh saya, menyatakan bahwa istilahnya itu tadi itu memamerkan harta-harta itu adalah belaka politik, ya itu yang merupakan fitnah dan pencemaran baik. Karena saya tidak pernah menyatakan itu. Ya, nah kalau soal dia tuduh saya soal pamer-pamer, ya kalau itu bagi saya itu nggak ada masalah. Simpel aja. Dia senang nggak menghina saya? Kalau dengan itu dia puas, nggak apa-apa. Si Mama kan bisa dikatakan bilang yang nggak usah nyebutin yang kode-kode yang namanya begini-begini, yang dengan nggak usah mamer-mamer mobil mewah dan juga siapa sih yang suka bikin konten yang sama cewek-cewek cantik itu kan sudah mengarah ke dia nih. Artinya memang dia tidak terima nih dengan perkataan seperti itu. Ya jangan, itu perasaan dia kan. Ya kan, ya jangan baper dong. Ya kan, ya jangan baper dong. Ya kan, kalau dia tidak merasa bersalah kan nggak ada masalah. Banyak sekali orang juga di sana tuh nggak ada masalah. Banyak di sana orang punya harta banyak juga nggak ada masalah. Lagi pula saya sudah katakan, uang, harta, Lamborghini, Ferrari, Lexus itu sangat penting. Ya, salah satu kebahagiaan orang adalah uang. Gak ada salah. Flexing berarti? Gak ada yang salah. Jangan salah diartikan omongan saya. Gak ada yang salah. Itu perlu, sangat perlu. Apalagi bagi seorang advokat, kalau kita berprestasi bagus, konsekuensinya adalah kita dapat uang yang bagus kan. Kualitas kita tinggi, otomatis uangnya juga tinggi. Itu konsekuensi logis. Yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai advokat baru ini atau calon advokat ini berpikir mau jadi advokat supaya kaya, supaya dapat mobil mewah. Jangan begitu. Kalau itu yang terjadi, nanti dia bisa berpotensi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Itu tugas saya sebagai ketua pradi, harus memberikan edukasi kepada calon-calon advokat baru maupun calon-calon advokat. Sampai kapanpun, perlu diingat tuh ya, sampai kapanpun saya akan sampaikan itu. Ya, karena itu tugas saya sebagai ketua umum pradi memberikan edukasi kepada calon-calon advokat ini. Jadi jangan dibalik-balik paradigmanya, gitu loh. Jadi bukan berarti saya melarang orang tidak menjadi punya harta. Mau dia pamerkan itu urusan dia. Soal itu melanggar atau tidak itu Dewan Kehormatan yang tahu, bukan saya. Gitu kan? Jadi kalau menurut Pak Okto flexing itu sah-sah aja ya Pak? Ya, Flexing. saya tidak mengatakan satu tidak, ya kan? Ya, flexing itu masuk semua apa? Pamer. Pamer. Bahasanya dia tinggi soalnya. Kalau flex mau pamer atau tidak itu nggak boleh saya berpendapat itu sah atau tidak. Saya udah bilang berkali-kali. Harus Dewan Kehormatan yang bisa menentukan itu. Dan itu pun kalau sudah ada dua. Ya kan? Jadi saya nggak bisa bilang itu sah atau tidak sah. Jadi bagi saya itu fine. You merasa pamer, ya silakan aja. So nanti dihukum atau tidak oleh Dewan Kehormatan itu urusan Dewan Kehormatan. Gitu. Dan karena nanti kita berdebat lagi yang dimaksud dengan pamer itu apa, ya kan? Umpamanya gini, saya berfoto, ada mobil di belakang, itu pamer kan? Atau ada orang mengatakan pamer, oh ini loh baju saya harganya segini,
Nah, mungkin itu yang pamer kalian gitu ya. Tapi ya, itu pun saya juga nggak mau terlalu jauh lah. Urusan pribadi orang. Tapi yang penting bagi saya, apakah pamer itu sah atau tidak, itu urusan Dewan Kehormatan. Bukan urusan saya. Pak Presiden, ini artinya si Hotman sendiri bukan menjadi seorang panutan untuk para advokat atau calon advokat. Iya, pintar nih pertanyaannya. Macam saya nih. Saya nggak mau menilai. Dia juga teman saya kok, Hotman itu. Jadi saya nggak mau menyerang pribadi dia. Ya, soal dia baik atau tidak baik, masyarakat yang menilai, bukan saya. Tapi bagi saya dia tetap teman. Ya kan? Ada rencana dari Dewan Kehormatan untuk menertibkan profesi advokasi, Pak? Bukan, karena enggak. Dewan Kehormatan itu hanya kewajibannya kalau ada pengaduan. Kami yang mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada calon-calon advokat. Edukasi, ya seperti pembekalan itu. Saya katakan, kalian nih, boleh punya harta nggak? Boleh. Boleh punya mobil mewah nggak? Boleh. Punya Lamborghini atau Ferrari nggak? Boleh. Punya Lexus boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah. Ya, yang kami harus tekankan itu jangan sampai gara-gara itu tergiur, saya mau jadi advokat aja, dapat mewah, dapat harta gitu. Jangan gitu, itu berbahaya. Tujuan advokat menjadi advokat itu adalah menegakkan hukum dan keadilan. Soal kemudian dalam menegakkan hukum dia dapat uang, nah itu konsekuensi logis, ya kan? Makanya selalu kita katakan tingkatkan kualitasmu sebagai advokat. Kalau kau berkualitas, maka uangmu akan banyak. Gitu. Kalau kau semakin baik, maka tentunya orang akan lebih menghargai orang baik. Itu yang kita tekankan. Tapi di benaknya nggak boleh cita-citanya uang. Itu. Tapi uang perlu. Jadi dari refleksi yang tadi bilang itu ya. Sejauh ini aduan yang masuk ada apa aja tuh, Bang? Aduh, saya nggak detail ya, karena baru laporan pengaduan itu saya terima paling harus 1 tahun sekali kan di Rakernas. Jadi apa yang terjadi di Kehormatan kami nggak pernah campur, jadi jangan salah paham ya. Kita ini organisasi kita besar, kita ada komisi pengawas, ada Dewan Kehormatan, dan orang-orangnya pun ada sekretariat sendiri, sekretaris sendiri. Jadi apa yang terjadi di Dewan Kehormatan 1 tahun itu saya nggak pernah tahu. Baru nanti di Rakernas mereka biasanya lapor, kan? Baru terakhir nanti 5 tahun sekali di Munas gitu. Jadi itu yang ada gitu. Jadi seperti sekarang ini katanya kan ada laporan dari Pertahi Komisi Hotman kepada Hotman. Hotman juga melapor. Kita hanya dapat dengar di media pada waktu itu diputus gitu kan. Kemudian ada yang banding, ya kan? Kemarin saya dengar dari Dewan Kehormatan katanya udah diputus. Tapi putusan kayak apa juga kita belum tahu, kita tunggu aja. Gitu loh. Oke. Ya, jadi santai-santai aja lah ya. Bukan yang baik ya Pak ya. Ya? Panutannya dia bukan orang yang baik. Tidak saya bilang Hotman, saya pokoknya kalau bicara pribadi Hotman atau siapapun saya tidak pernah mau. Ya, saya tidak akan mau. Itu gak bagus lah. Jadi gimana pun kan kita teman sejawat kan. Tapi komunikasi saat ini baik-baik aja, Bang? Masih Ya, jalan? saya nggak pernah merasa ada hal yang buruk dengan dia. Sudah saya katakan, dia mau hina saya, mau kalian bilang tadi kan, sebakan ya apa-apa. Ya kan? Saya udah katakan, saya tidak rendah karena dihina, saya tidak tinggi karena dipuji. Ya kan? Lihat nih, Anda hina saya, begini juga. Anda puji saya, gini juga, nggak berubah gitu. Ya kan? Ya, saya kira kan. Ini kan makin panas. Ada yang mau disampaikan ke Bang Hotman? Karena masalah. Pokoknya dia mau kalau apa yang dia bikin senang silahkan aja. Kalau itu buat dia bahagia nggak apa-apa. Tapi sejauh ini percakapan dengan Bang Hotman berjalan baik? Selama ini sih nggak ada masalah dengan dia sih, baik-baik aja sih. Baik-baik aja, nggak ada masalah. Oke. Kemarin juga Alasan beliau keluar itu sendiri apa sih Pak? Tanya Hotman dong. Belum ada. Saya nggak tahu alasan dia keluar. Dicantumin nggak sih Pak? Dicantumin. dalam surat Dalam suratnya dicantumin nggak sih? ke Sinan. Nggak ada. Ada Oh, nggak ada katanya. Saya nggak baca sih. Saya hanya di WA kemarin. Nggak ada ya? Berarti sampai saat ini belum dibaca surat tersebut. Saya pernah di WA tapi saya nggak perhatikan. Tanya dia yang tahu, ketua harian kita itu. Berarti Apa tidak isinya ada persis? Apa tuh, Bang? Pemberitahuan mengundurkan diri dari keanggotaan Perdi. Dengan alasan? alasannya nggak ada. Dituliskan itu. Tapi Pak Oto sebenarnya syarat-syarat untuk keluar dari organisasi apa sih? Nggak ada. Kalau sebagai advokat, kecuali kita memecat dia sebagai advokat. Jadi keanggotaan itu kan mandatori sifatnya, wajib kan.
Dan itu bukan kewajiban kita, kewajiban dia menjadi anggota. Nah, tapi kalau mengenai pengunduran diri sebagai advokat, berhenti sebagai advokat, itu diatur dalam undang-undang. Tapi kalau pengunduran diri sebagai anggota peradi, nggak ada itu diaturannya. Karena mandatori, wajib. Berarti melekat ya bang? Melekat. Nggak bisa pindah. Berdasarkan undang-undang itu. Oke. Berarti harus berhenti dari advokat dulu soal. Ya, menurut pemahaman kita harus berdiri dari advokat. Kalau kita konsisten dengan undang-undang. Ya, pasal 30 dan pasal 32 kan konsisten. Tapi kalau kita bilang, oh nyatanya sudah banyak operasi advokat yang lain, itu kan soal yang lain. Itu kan soal penyimpangan. Tapi aturannya tidak seperti itu. Kita akan debat semangat mana Pak? Sudah saya bilang untuk apa kita berdebat? Sudah saya katakan ukuran seorang itu hebat mengenai pintar dengan etika, hebat dengan etika bukan diukur dari kemampuannya berdebat, bukan diukur dalam kemampuannya memahami kode etik, tapi diukur daripada kepatuhannya dan ketaatannya kepada kode etik. Jadi kalau saya mau hebat di kode etik, ya saya taati kode etik, saya patuh itu aja maksudnya.